Leverkusen resmi rekrut Lois Bade dan Echeverri. Here we go, Victor Boniface ke Milan. Leeds United resmi rekrut Noah Okafor. Douglas Luiz resmi ke Nottingham Forest. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Crystal Palace versus Fredrikstad berlangsung di Selhurst Park dalam leg pertama playoff Conference League. Di babak pertama, Palace hampir unggul lebih dulu lewat Gianfilippo Mateta yang tendangannya membentur tiang. Gol tunggal akhirnya tercipta di babak kedua. Mateta sukses menandu umpan Willy Hughes yang sempat diblok. Bola berbelok arah masuk ke gawang Martin Bosein. Gol ini jadi sejarah karena merupakan gol perdana Palace di kompetisi Eropa. Meski unggul tipis, Palace masih harus waspada jelang leg kedua di markas Fredrikstad pada 28 Agustus. Media Belanda Football Premier melaporkan bahwa Milano Jonathans, penyerang FC Utrecht berusia 21 tahun, secara tegas menolak panggilan dari tim junior Belanda karena sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Langkah ini sekaligus menutup kesepakatan Jonathan membela Orange di masa depan. PSSI bahkan menempatkannya sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia, khususnya menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika proses rampung, Jonathan kemungkinan besar akan merumput bersama Garuda di pertandingan menghadapi Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. PSSI telah mengumumkan 27 nama pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia saat FIFA Matchday September 2025 mendatang. Dalam daftar resmi itu, dua andalan Martin Paes dan Ole Rummenigge harus absen karena sedang menjalani pemulihan cedera saat membela klub masing-masing. Namun kabar baik datang dari kembalinya Ragnar Oratmangon yang sebelumnya absen karena sakit. Timnas Indonesia akan menghadapi Kuwait 5 September dan Lebanon 8 September di Surabaya sebagai persiapan terakhir sebelum babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Edson Alvarez dipastikan akan meninggalkan West Ham United untuk bergabung dengan Fenerbahce dalam kesepakatan peminjaman musim ini yang mencakup opsi pembelian di akhir periode. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, gelandang asal Meksiko itu bahkan akan terbang ke Turki hari ini untuk menjalani tes medis sebelum finalisasi transfer. Setelah dipertimbangkan beberapa tawaran, minat kuat dari Jose Mourinho dan peluang tampil di kompetisi Eropa diyakini jadi faktor kunci dalam keputusannya. Pergeseran ini juga membuka peluang bagi West Ham untuk reinvestasi skuad mereka. RC Lens resmi mengumumkan perekrutan Mamadou Sarange dari Rapid Wien dengan kontrak 5 tahun yang berlangsung hingga 2030. Gelandang asal Mali berusia 23 tahun ini akan mengenakan nomor punggung 8 di klub Ligue 1 tersebut. Sebelumnya, Sangaré memperkuat Rapid Wien selama semusim, tampil dalam 44 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 17 laga di turnamen Eropa. Lens menilai Sangaré sebagai penguatan penting untuk lini tengah mereka dalam menghadapi tantangan domestik dan Eropa musim ini. Joao Neves akhirnya kembali mengikuti sesi latihan kolektif Paris Saint-Germain pada hari Kamis selepas menjalani skor 2 pertandingan akibat kartu merah di final Piala Dunia antara klub melawan Chelsea. Gelandang asal Portugal ini sebelumnya absen dalam 2 laga awal musim, yakni pertandingan Piala Super UFA melawan Tottenham dan pembuka Ligue 1 kontra Nantes. Meski PSG meraih kemenangan di kedua pertandingan tersebut tanpa kehadirannya, hadirnya Neves tentu menjadi angin segar untuk pelatih Luis Enrique menjelang pertandingan kandang versus Angers. Gianluigi Donnarumma kembali terlihat ikut latihan bersama Paris Saint-Germain pada Kamis pagi, sehari jelang laga kontra Angers. Menurut laporan El Quipe, sebelumnya penjaga gawang asal Italia ini absen dari latihan sejak Piala Dunia antar klub dan dicoret dari skuad yang memenangkan UEFA Super Cup karena pembicaraan perpanjangan kontraknya menemui jalan buntu. Meski demikian, kehadirannya di sesi latihan kali ini membuka peluang kembali tampil, meski rumor mengatakan Manchester City tetap mengamati situasi pergerakannya. Menurut jurnalis transfer Fabrizio Romano, Chelsea dan Borussia Dortmund dikabarkan hampir mencapai kesepakatan permanen senilai sekitar 20 juta euro untuk Carney Chukwuemeka, plus bonus dan klausul jual kembali. Kabar yang membuat fans BFV antusias karena gelandang muda itu disebut ingin bertahan di Jerman. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari kedua klub. Chelsea dan Dortmund sebelumnya hanya mengonfirmasi status pinjaman Chukwuemeka musim lalu. Untuk kejelasan akhir, pengumuman klub akan menjadi konfirmasi resmi.
Bayer Leverkusen mengamankan talenta Argentina Claudio Echeverri lewat pinjaman semusim dari Manchester City. El Diablito bakal berburu menit di Bundesliga di bawah Erik ten Hag yang baru ditunjuk sebagai pelatih kepala Werkself. Kepindahan ini dikonfirmasi langsung oleh rilis resmi City, menyebut Echeverri tetap proyek jangka panjang klub, serta pengumuman Leverkusen yang memastikan sang gelandang mengenakan nomor punggung 9. City menilai langkah ini krusial bagi perkembangan Echeverri, sementara ten Hag mendapatkan amunisi kreatif baru untuk lini tengah. Bayer Leverkusen resmi mendatangkan bek tengah asal Prancis Lois Bade dari Sevilla dalam kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2030. Klub Jerman dikabarkan membayar 29 juta euro ditambah bonus 4 juta euro sebagai bagian dari ambisi memperkuat lini belakang mereka. Bade, yang kontribusinya mencakup gelar Liga Eropa bersama Sevilla, dikenal karena fisik kuat dan kemampuan membaca permainan, atribut yang sangat diapresiasi oleh Direktur Olahraga Leverkusen. Transfer ini juga membantu Sevilla mengatasi tekanan finansial akibat batasan fair play. Antonio Sanabria resmi bergabung ke US Cremonese dari Torino. Klub Lombardi itu mengumumkan kedatangan sang penyerang Paraguayan melalui situs resminya, menyebut transfer dilakukan secara permanen untuk memperkuat lini serang Davide Nicola. Kepergian Sanabria juga dikonfirmasi oleh Torino lewat pengumuman klub. Penyerang Paraguay itu datang dari Torino, klub yang dibelanya sejak Januari 2021 dan membawa pengalaman dari Sassuolo, Roma, Betis, Genoa, serta jejak akademi Barcelona pada masa mudanya. Torino dikabarkan hampir menyelesaikan transfer Christian Aslani dari Inter Milan dengan skema pinjaman. Menurut laporan Tony Weller, kesepakatan ini mencakup biaya pinjaman sebesar 1,5 juta euro dan klub memiliki opsi pembelian permanen senilai 12 juta euro musim panas depan. Sementara itu, pakar transfer Fabrizio Romano menyebut bahwa kesepakatan juga mencakup klausul sell-on. Inter akan mendapatkan 20% jika Aslani dijual lagi di masa depan, dan jika bertahan hingga 2026, dia akan menandatangani kontrak 3 tahun bersama Torino. Domenico Berardi resmi memperpanjang kontraknya bersama Sassuolo hingga 30 Juni 2029. Seperti diumumkan dalam pernyataan resmi klub, pemain berusia 31 tahun ini kini tercatat telah mengoleksi sekitar 400 penampilan dan 148 gol, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub. Dalam sambutannya, Berardi menyatakan Sassuolo adalah rumah, menjadi bagian dari keluarga. Klub pun menyambut hangat kesetiaan dan kontinuitas yang dibawa Berardi sebagai ikon kedepannya. AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal untuk meminjam striker Bayer Leverkusen, Victor Boniface, dengan biaya pinjaman sekitar 5 juta euro dan opsi pembelian senilai sekitar 30 juta euro. Fabrizio Romano melaporkan bahwa semua pihak telah mencapai kata sepakat dan kini Boniface akan melewati tes medis sebagai langkah selanjutnya. Dari laporan Get Football News Jerman, kabarnya Leverkusen sudah menyetujui pengiriman penyerang Nigeria itu ke San Siro. Dengan opsi tersebut, transfer ini menjadi momentum penting bagi Milan dalam memperkuat lini serang musim depan. Luca Koleoso resmi kembali memperkuat Espanyol melalui kesepakatan pinjaman dari Burnley untuk musim kompetisi mendatang. Demikian pengumuman klub Inggris pada 21 Agustus menyatakan bahwa winger telah bergabung dengan Espanyol untuk durasi 1 musim. Pelatih Burnley, Scott Parker, mengakui bahwa keputusan ini muncul karena sang pemain menginginkan jam bermain yang lebih terjamin, sesuatu yang klien belum bisa pastikan. Koleoso yang sempat mengawali karir di Akademi Espanyol sebelum pindah ke Burnley pada 2023, diharapkan dapat kembali berkembang di La Liga. Barcelona menolak permintaan peminjaman dari Girona untuk gelandang muda Marc Casado yang dianggap masih bagian penting dari masa depan klub, menurut laporan Football Espana. Klub Catalan itu menyatakan lebih memilih mempertahankan Casado yang juga tak berniat pindah daripada melepasnya secara sementara ke tim lain. Girona memang sempat mengajukan tawaran pinjaman musim penuh untuk menguatkan lini tengah mereka, tetapi Barcelona hanya terbuka untuk penjualan permanen jika ada tawaran serius yang memenuhi nilai ekonominya. Bek andalan Barcelona, Jules Koundé, dikabarkan setuju memangkas gajinya hingga sekitar 60% dari 13,5 juta euro menjadi hanya 5,5 juta euro per tahun, sebagai bagian dari upaya klub menstabilkan kondisi keuangan dan mematuhi batas gaji La Liga, menurut laporan Apologi. Langkah ini diambil tak lama setelah Koundé menandatangani kontrak baru berdurasi 5 musim dengan Blaugrana. Pemotongan gaji ini diharapkan jadi penyegar dalam proses pendaftaran pemain baru dan perpanjangan kontrak di tengah kebijakan ketat keuangan yang berlaku.
FC Barcelona bersama RCD Espanyol dan Girona FC tidak akan berpartisipasi dalam Copa Catalunya musim 2025-2026. Keputusan ini diambil oleh Federasi Sepak Bola Catalunya (FCF) sebagai bagian dari perubahan format kompetisi. Mulai dari edisi ini, Copa Catalunya hanya akan diikuti oleh tim-tim non-profesional hingga tingkat Primera Federación, serta tim cadangan dari klub profesional. Tim-tim yang berkompetisi di Liga F pada musim sebelumnya, seperti Barcelona, Espanyol, dan Badalona, dilarang ikut serta, namun tim cadangan mereka diperbolehkan berpartisipasi. Marc-Andre ter Stegen, penjaga gawang Barcelona, bergabung dengan seluruh kapten La Liga dalam menolak gagasan untuk memainkan laga Villarreal Barcelona di Miami. Dalam pernyataannya yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pemain Spanyol IFE, mereka menyebut langkah ini sebagai tidak menghormati pemain karena dilakukan tanpa konsultasi, dialog, atau transparansi yang memadai. Sumber di Sport menyebut bahwa ter Stegen menandatangani bersama sebagai bentuk solidaritas. Para pemain meminta penjelasan soal kondisi perjalanan, pembagian keuangan, dan asuransi sebelum menyetujui perubahan yang beresiko mengganggu persiapan dan kebiasaan kompetisi mereka. UEFA telah menyetujui permintaan FC Barcelona untuk memulai Liga Champions 2025-2026 dengan bertandang, yang memberi klub tambahan waktu guna memastikan apakah pertandingan kandang mereka akan digelar di Spotify Camp Nou atau Estadi Olympique de Montjuïc. Menurut TV3 dalam laporan yang diterima hari ini, keputusan ini menyusul inspeksi UEFA di Camp Nou yang menilai kesiapan stadion pasca renovasi. Lampu hijau tersebut memungkinkan Barca menunda debut kandang hingga matchday ke-30 September atau 1 Oktober sampai melanjutkan proses evaluasi progres pembangunan. Real Madrid kembali menunjukkan komitmen membangun proyek jangka panjang dengan mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Brahim Diaz. Demikian diungkap oleh ESPN melalui sumber yang dekat dengan klub. Gelandang serang berusia 26 tahun itu, yang kontraknya sebelumnya berakhir pada 2027, kini memperpanjang masa baktinya bersama skuad Los Blancos. Fabrizio Romano juga memastikan bahwa persetujuan semua syarat telah rampung dan pengumuman resmi tinggal menunggu formalitas akhir. Langkah ini semakin mengokohkan peran Brahim sebagai pemain fleksibel diandalkan dalam lini serang Real Madrid. Leeds United secara resmi telah merekrut penyerang serba bisa asal Swiss Noah Okafor dari AC Milan dengan kontrak berdurasi 4 tahun hingga 2029. Nominal transfer dilaporkan sekitar 18 juta pound sterling, angka yang mengokohkan rekor belanja musim panas Liga Premier Inggris lebih dari 2,36 miliar pound sterling. Musim lalu, Okafor hanya tampil 11 kali di Serie A untuk Milan, mencetak 1 gol sebelum dipinjamkan ke Napoli untuk paruh kedua musim. Di sana, ia hanya bermain 4 kali. AFC Bournemouth resmi mengumumkan kedatangan winger internasional Maroko, Amin Adli, dari Bayer Leverkusen dengan kontrak 5 tahun. Demikian dikutip dari pernyataan klub. Media Inggris melaporkan nilai transfer mencapai sekitar 25 juta pound sterling. Pemain berusia 25 tahun ini sebelumnya mencatat 143 penampilan, mengemas 23 gol dan 25 assist, serta membantu Leverkusen meraih gelar Bundesliga dan Piala Jerman tanpa terkalahkan musim 2023-2024. Kini dipastikan tersedia untuk laga Premier League melawan Wolves akhir pekan ini. Kabar dari Corriere dello Sport mengungkap bahwa transfer Jadon Sancho dari Manchester United ke AS Roma tengah menghadapi kendala serius karena tuntutan agennya yang dinilai berlebihan. Meskipun United dan Roma sudah mencapai kesepakatan harga sekitar 20 juta pound sterling, persoalan utama justru ada pada tuntutan personal Sancho. Disebut meminta gaji 5,6 juta pound sterling per tahun setelah pajak, sementara agennya mengajukan komisi senilai 8,6 juta pound sterling. Sumber menyatakan bahwa hanya jika Manchester United bersedia menyertakan paket pesangon tambahan, peluang kesepakatan itu bisa terwujud. Nottingham Forest resmi mengamankan gelandang Brazil Douglas Luiz dari Juventus dengan status pinjaman untuk musim 2025-2026 dengan kewajiban pembelian jika syarat tertentu terpenuhi. Dalam rilis klub, Luiz menyatakan ia sangat senang berada di sini dan antusias untuk membantu Forest. Pernyataan yang dipublikasikan oleh klub saat memperkenalkannya. Sementara Juventus juga mengonfirmasi perpindahan tersebut dalam keterangan resmi mereka. Beberapa laporan menyebut klausul pembelian bernilai sekitar 25-30 juta euro tergantung pemenuhan kondisi. Aston Villa dikabarkan menjadikan Nicholas Jackson sebagai target utama sebelum penutupan bursa, dengan Unai Emery mendorong kepindahan untuk reuni setelah kerjasama mereka di Villarreal, kata Fabrizio Romano lewat laporannya. Situasi di Chelsea mempercepat cerita ini. Pelatih Enzo Maresca mengonfirmasi Jackson tidak masuk skuad karena kemungkinan transfer.
Sementara klub-klub Premier League lain juga memantau perkembangan. Pembicaraan struktur kesepakatan dan angka transfer masih berlangsung dengan tawaran sekitar kisaran yang diberitakan menjadi bahan negosiasi. Aston Villa dilaporkan tengah menyiapkan tawaran sekitar 15 juta euro untuk mempermanenkan status Marco Asensio dari Paris Saint-Germain. Klub Premier League ini terkesan dengan performa Asensio selama masa peminjaman musim lalu, di mana ia mencetak 8 gol plus 1 assist dalam 21 pertandingan. Sementara itu, PSG masih memblokir beberapa opsi transfer, termasuk dari Fenerbahce hingga tawaran resmi masuk. Asensio sendiri, yang sudah tidak masuk dalam rencana Luis Enrique sejak Januari, kini dinilai sebagai peluang tawar-menawar bagi klub peminat. Arne Slot mengonfirmasi Jeremy Frimpong mengalami masalah hamstring dan bakal menepi hingga setelah jeda internasional bulan depan. Keputusan tim medis menariknya itu tepat. Kalau tidak, absennya bisa lebih lama, ujar Slot. Kabar ini disampaikan melalui rilis singkat di situs resmi klub yang menyebut Frimpong akan melewatkan laga kontra Newcastle dan Arsenal. Laporan media Inggris ikut menguatkan pernyataan Slot, menegaskan cederanya didapat saat debut Liga melawan Bournemouth dan waktunya diperkirakan sampai jeda internasional usai. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.